Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi yang berada di Indonesia, selamat sore bagi yang ada di Jerman, dan selamat siang bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sembah Donai bersama dengan pembicara kita, Pastor Juniarson Ginting SEMM. Dengan tema pada malam hari ini, manusia wajib hidup suci. Sebelum memulai pembelajaran firman, kita akan awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Jenny Rumengan. Saya persilakan Bu, terima kasih. Shalom, selamat malam. Mari Bapak Ibu sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, minta Roh Kudus membimbing kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan malam ini, kami masih diingatkan untuk belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati juga Bapak Juniarson yang akan membawakan isi kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami kabarkan kembali kepada masyarakat yang percaya akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa narasumber kita pada malam hari ini. Salam, Pak Pastor Juniarson Ginting. Apa kabar, Pak? Salam, Pak Siagian. Kabar baik, Pak. Bapak Ibu semuanya luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya, puji Tuhan. Kiranya Pastor Juniarson Ginting selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya dimanapun mereka berada. Dan sekarang, waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Pastor Juniarson untuk memulai tema pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Siagian, sebagai moderator. Pertama, shalom semuanya Bapak Ibu yang ada di room maupun yang ada menonton di YouTube dan yang akan menonton session pengajaran kali ini. Sebelum saya sharing tentang tema kita kali ini, mari sekali lagi kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman yang boleh kita sharingkan pada kali ini. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami Tuhan untuk mengucap syukur, bahkan untuk sampai detik ini kami ada, itu semua karena kasih kemurahan-Mu diberikan kepada kami. Bahkan pada kali pengajaran hari ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan, untuk saling berbagi kebenaran firman-Mu, karena kami percaya iman timbul dari kebenaran firman Kristus, sehingga hari ini kami mau belajar Tuhan. Sebagai murid, kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Berkati hamba-Mu ya Allah Roh Kudus, berikan iluminasi pencerahan, singkapkan hal-hal yang tersembunyi, sehingga kami menjadi bagian dalam kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh mengerti, dan berkati hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom maupun yang melihat melalui YouTube. Berkati juga setiap pemirsa yang akan menonton konten ini ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan sharingkan satu tema yang menarik ya, karena ini satu hal tema yang memang harus dimiliki dan dihidupi oleh orang percaya, tetapi kadang masih bingung apakah ini mungkin dicapai, apakah mungkin dihidupi, apakah harus dihidupi, dan bagaimana cara menghidupinya. Nah,
Jadi temanya itu adalah manusia wajib hidup kudus atau hidup suci. Jadi kalau kata wajib berarti tidak ada pilihan ya Bapak Ibu ya. Berarti ini harus ya, bukan satu pilihan. Oh bisa dipilih aku hidup kudus, bisa juga tidak. Oh enggak seperti itu ya. Jadi memang kita harus hidup kudus atau hidup suci karena ini apa? Nah, kita akan belajar ya. Hidup kudus itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau perintah itu harus dilakukan, apalagi ini perintah Tuhan atau perintah Allah kita, ya Raja di atas segala raja. Jadi ini harus dilakukan ya. Nah, pertanyaannya kan begini ya, kenapa kekudusan atau hidup suci itu harus dilakukan? Nah, ya, Ibrani 12 ayat 14-15 berkata begini Bapak Ibu. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi begini Bapak Ibu. Pertama, kekudusan itu juga kasih karunia Tuhan, ya. Dan kekudusan ini juga inisiatif pemberian Allah ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ayat 14 dikata kejarlah kekudusan. Kalau kata kejarlah berarti kata kerja. Kejarlah kekudusan berarti harus diusahakan. Nah, sebab kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan, orang tidak bisa datang kepada Tuhan, orang tidak bisa merasakan Tuhan. Bayangkan, orang tidak bisa merasa, melihat, menikmati hadirat Tuhan tanpa kekudusan. Sedangkan kekudusan itu adalah inisiatif Tuhan ketika kita percaya kepada Kristus. Dari sini bisa dibayangkan Bapak Ibu. Bagaimana orang yang selama ini mengaku dekat dengan Tuhan, bisa berdoa dengan Tuhan, bisa memohon dengan Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, kalau dia tidak dalam kondisi kudus, kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus. Secara logikanya apa? Artinya selama ini sia-sialah apa yang dilakukan orang itu, amal ibadahnya, karena sebenarnya dia tidak pernah akan melihat Tuhan, merasakan Tuhan, mendengar Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Jadi sebenarnya yang dilakukan ya sia-sia Bapak Ibu. Nah, begitulah luar biasanya ketika kita sudah disingkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, merasakan Tuhan, mendengar Tuhan, dan sebagainya. Jadi kekudusan ini harus wajib, bahkan dikatakan kejarlah. Nah, cuman pertanyaannya kan begini, kalau kekudusan itu pemberian Allah, kok dikatakan kejarlah kekudusan? Padahal kekudusan kalau kejar, berarti kan usaha manusia. Nah, di sini kan jadi seperti kita bingung. Nah, di satu sisi pemberian Allah, inisiatif Allah, tapi di sisi lain manusia berusaha untuk mengejar mendapatkannya. Nah, nanti kita akan melihat jenis kekudusan. Ya, walaupun sebenarnya sebelumnya sudah saya senggol. Ya. Nah, kita lanjut dulu. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Wah, dia bilang apa? Pada waktu kebodohanmu.
Kapan waktu kebodohan ini? Waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan dia dikuasai oleh dosa, keinginan daging. Ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dia itu Allah yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku, kata Allah, kudus. Jadi ini perintah Bapak Ibu. Jadi hidup kudus, hidup suci itu bukan pilihan, tetapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu perintah yang harus. Jadi kalau ada selama ini yang mengatakan enak ya, hidup orang Kristen setelah percaya kepada Tuhan Yesus bisa hidup suka-suka, berbuat dosa, kan sudah diampuni, tetap selamat. Itu dia tidak mengerti tentang kebenaran firman. Jelas kok dikatakan, ya, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Memanggil kamu berarti kita sudah lahir baru. Sesudah lahir baru, kita katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kudus, hidup suci itu kita terpisah dari dunia ini. Maksudnya apa? Terpisah dari perbuatan-perbuatan dunia. Kita menguduskan diri, kita mengkhususkan diri, kita menjauhi perbuatan-perbuatan keinginan daging. Kalau kita menjauhi keinginan-keinginan perbuatan daging, ya pasti hidup kita tidak suka-suka berbuat dosa, Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu dikatakan apa? Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Di sini dikatakan apa? Haruslah menguduskan diri, haruslah kamu kudus karena aku kudus. Jadi hidup kudus itu harus, wajib, tapi kata kuncinya setelah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini penting. Karena kenapa? Allah itu kudus, karena apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Allah itu kudus, maka kita sebagai umatnya ya harus hidup kudus. Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fasik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Allah. Jadi jangan heran Bapak Ibu, nanti sebelum kita masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, kekudusan hidup kudus itu wajib. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melayani Allah, melayani pekerjaan Allah, tidak bisa. Ya. Jadi kalau pemain tanpa kekudusan kita melayani Allah itu sebenarnya show off aja, sama seperti artis. Secara rohani tidak ada impact-nya. Ya. Nah, dipilih untuk hidup kudus. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi, hidup kudus itu memang setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bisa hidup kudus, Bapak Ibu. Namanya budak dosa, budak iblis. Boro-boro hidup kudus. Lepas dari perbudakannya saja tidak bisa. Nah, dengan demikian berapa? Setelah percaya Tuhan Yesus, tidaklah bisa lagi hidup suka-suka, tapi hidup harus kudus. Ya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, bagaimana kita ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati full itu menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi tubuh yang seperti apa ya? Tentu tubuh yang kudus. Ya.
1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Perhatikan kata dikuduskan oleh Roh. Nah, jadi kalau kita mengatakan, oh saya kudus karena perbuatan saya, omong kosong. Nggak benar itu. Jadi tidak ada orang yang bisa menyucikan dirinya, Bapak Ibu. Yang bisa menyucikan diri kita ini adalah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Nah, ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya hidup suci, hidup kudus karena perbuatan dia, ya itu kudus menurut versi dia. Tapi versi kebenaran firman Tuhan sama sekali dia tidak kudus. Ya, nah jadi kudus itu perintah, dan hidup kudus itu setelah kita dipilih, ya setelah kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Roh Kudus diberikan kepada kita, maka kita dimampukan untuk hidup kudus. Nah, pada saat step ini, maka peran Roh Kudus sangat-sangat esensial sekali. Ya, karena siapakah yang menguduskan kita? Ya memang Tuhan Yesus, tetapi melalui Roh Kudus. Nah, maka pelajaran season sebelumnya itu kudus, dipimpin Roh Kudus itu sangat penting. Karena mustahil kita hidup kudus tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu, itu pria memang harus hidup kudus dan kita dipilih untuk itu, diselamatkan untuk itu karena Allah kudus. Pertanyaannya kan begini, firman Tuhan, kejarlah kekudusan. Berarti itu bukan basa-basi, Bapak. Ya, itu bukan basa-basi, tapi itu memang bisa orang hidup kudus. Tapi pertanyaan gini, apakah manusia bisa hidup kudus? Ini pertanyaan jebakan. Kalau kita nggak bisa mengerti, nggak mengerti firman Tuhan, bisa salah, Bapak. Manusia tidak dapat memenuhi perintah Tuhan untuk hidup kudus dengan kekuatannya sendiri. Ini harus diingat. Tadi awal-awal sudah saya berulang-ulang kali. Ya, Roma 3:23 jelas itu, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah hilang kemampuannya untuk hidup kudus karena dia budak dosa, budak iblis. Dia ada di bawah kuasa dosa. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bisa hidup kudus, Bapak. Jadi nanti kan tadi dibilang hidup kudus itu apakah? Kudus itu dipisahkan. Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan fasik keinginan dunia. Ya, dikhususkan bagi Allah. Nah, itu kudus tahir. Jadi jangan versi kudus manusia. Oh, ketika saya tidak berbuat dosa, saya kudus. Ya, itu salah satunya, tapi bukan itu intinya, Bapak. Ya. Nah, 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus, ya. Ya, justification, sanctification and redeem, menebus. Jadi siapa Ia? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi yang bisa membenarkan, kita orang berdosa, orang bersalah, yang bisa menguduskan, yang bisa menebus, satu-satunya penebus hanya Tuhan Yesus. Ya, tidak lain. Nah, 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, tadi sudah ya, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi jelas yang menguduskan kita adalah Yesus Kristus melalui darahnya yang hari ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena pengerjaan Tuhan Yesus untuk menebus kita itu kan sudah 2000 tahun lalu. Dia tersalib, darahnya tercurah. Ya, dosa manusia itu
sudah dibayar, ditebus dengan kematian Kristus. Dan efektif bagi siapa? Ya, yang mendapatkan kasih karunia, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan apa? Dengan iman. Ya. Nah, jadi apakah manusia bisa hidup kudus? Bisa ya, bisa tidak. Dengan kekuatan manusia tidak bisa. Ya. Tapi Allah bisa. Apakah Allah saja? Iya dan tidak. Iya, nanti kudus yang mana? Tidak yang mana? Karena ada dua, Allah dan kita, melalui Roh Kudus dan kita. Ya. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi Allah memang pengen kita hidup kudus, Bapak. Ya. Kata pengudusan, suci atau disucikan, atau kata-kata yang sama artinya ada sebanyak 1400 kali di dalam firman Allah. Dengan demikian hal ini penting sekali diketahui umat karena berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah dan mempersiapkan kita dalam memasuki pelayanan dan melayani Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 tadi. Ya, kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi kekudusan ini penting karena berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah dan mempersiapkan kita dalam memasuki pelayanan dan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, memasuki pelayanan. Itu kenapa pengertian kami itu harus hidup kudus. Ya. Iya, harus hidup kudus. Lalu nanti kan pertanyaannya, bagaimana Pak Pendeta? Saya kan pernah berbuat dosa. Ya, hari ini saya ada berbuat dosa, saya tidak kudus dong. Ya, kalau Anda tidak berbuat dosa, kalau Anda berbuat dosa memang Anda tidak kudus. Lalu kalau begitu saya tidak bisa dong datang kepada Tuhan. Nah, kita lihat nanti yang seperti apa kita melihatnya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan manusia? Nah, bagian manusia adalah menyerahkan dan mempersembahkan diri kepada Tuhan, lalu menyambut Roh Kudus ke dalam hati kita dengan iman. Itu bagian manusia. Ya, menyerahkan dan mempersembahkan diri kita ini untuk dipergunakan, dikuduskan oleh Allah. Ya, kita menyambut Roh Kudus ke dalam hati kita, diri kita. Nanti kita bedakan Bapak Ibu, waktu kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus memang diberikan kepada kita. Tetapi belum tentu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, belum tentu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini hal yang berbeda. Benar, kita ini sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi belum tentu kita dipimpin, dipenuhi Roh Kudus dalam sepanjang kehidupan kita. Ya. Bagian Allah menyucikan dan menguduskan serta memenuhi hati kita dengan Roh Kudus. Nah, ya, Allah benar menyucikan kita, menguduskan kita, benar. Tapi belum tentu Dia memenuhi, memimpin kita sepanjang hidup kita. Walaupun Dia tidak pergi dari hidup kita ya, Dia tetap ada dalam hidup. Tapi belum tentu Dia memimpin. Karena memimpin, memenuhi kita itu kalau kita taat, submit kepada Dia. Ya, ketaatan, kasih kepada Dia itu menjadi syarat untuk kita selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, nanti ini berbicara begini Bapak Ibu. Kita memang tidak suka lagi kepada keinginan-keinginan daging. Ya, tidak menyukai, mengasihi keinginan duniawi. Tapi belum tentu kita bebas dari kuasa dosa. Nah, ya, contoh, kemarin kan saya sudah bilang, waktu belum percaya kepada Tuhan Yesus, ini kita, ini kuasa dosa, ini iblis, kita menjadi budak. Tapi waktu kita percaya waktu kita belum percaya, kita udah jelas budak. Karena kita budak, kita nggak berkuasa Bapak Ibu untuk melawan dosa. Nah, waktu kita ditebus, posisi kita naik. Ya, posisi kita bukanlah budak dosa lagi, budak iblis, tapi kita anak Allah. Nah, dengan kita anak Allah, kita
tidak lagi suka sebenarnya kepada dosa, keinginan daging, itu nggak suka. Tapi belum tentu kita berkuasa atasnya. Nah, kapan kita berkuasa atasnya? Kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu memimpin, memenuhi, menguasai hidup kita. Maka kita berkuasa atas dosa ini, atas iblis. Tapi kalau kita bebal, nggak taat, ya belum tentu. Ya, tidak bahkan. Kita memang tidak suka, tapi kuasa kita nggak ada. Kenapa? Waktu kita digoda, kecenderungan hati kita mengikuti keinginan daging. Tapi kalau kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak suka lagi keinginan daging, ya, tidak mengasihi keinginan duniawi, tapi kita juga berkuasa untuk menolaknya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberi kuasa. Kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus dalam sepanjang hidup kita. Ya, ini dua hal yang harus kita pahami. Nah, kenapa orang harus dikuduskan, Bapak Ibu? Ya, orang yang lahir baru, ciptaan baru, kasih pada dosa memang telah hilang. Ya, dia tidak jijik melihat dosa, tetapi kuasa dosa di dalam dirinya belum dihancurkan, Bapak Ibu. Artinya begini, dia memang tidak suka lagi terhadap keinginan daging, dosa, tidak suka, tetapi kuasanya itu belum total hancur. Ya, nanti bisa dibaca di pasal 7-8 dari Roma. Kemenangan atas kuasa dosa hanya diperoleh jika orang itu menerima Roh Kudus dan jika Kristus yang bangkit itu mendiami hatinya. Artinya, kita harus dipimpin, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, kata kuncinya ya ketaatan. Nah, Roma 7 dikatakan bahwa Roh Kudus menyertai orang yang percaya dan menyatakan kepadanya keadaan hatinya benar. Roh Kudus menyertai orang percaya. Dia tetap ada dalam diri orang percaya. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus di mana Roh Kudus bersemayam. Tapi belum tentu Roh Kudus yang menguasai, memimpin hidup kita. Nah, ini dibedakan. Roma 8 menyatakan Roh Kudus ada di dalam hati orang percaya serta memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Iya, kalau apa? Nanti kita bahas. Ya, dia ada, tapi belum tentu dia yang berkuasa. Kalau kita tidak taat, tidak mau dipimpin, ya Roh Kudus kan lemah lembut. Dia tidak akan memaksa. Tapi kalau kita mau taat, mau merendahkan diri, mau mengasihi dia, mau dituntun, ya dia yang akan berkuasa dalam hidup kita. Maka pada saat itulah kita berkuasa atas dosa, keinginan-keinginan daging kita. Nah, pengudusan. Nah, kita masuk kepada step selanjutnya. Kalau begitu, bagaimana dengan pengudusannya? Orang supaya hidup kudus, dikuduskan. Pengudusan merupakan kasih karunia. Tadi saya sudah bilang ya, bahkan pengudusan juga kasih karunia. Melalui kasih karunia itu orang-orang percaya menjadi kudus atau suci serta mendapat kuasa untuk mengalahkan dosa. Pengudusan ada dua jenis, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu memahami dua jenis pengudusan ini, maka nggak akan bingung. Jadi waktu saya berbuat dosa, ya saya memang tidak kudus, tetapi apakah setelah itu Roh Kudusnya pergi, lalu saya harus bertobat lahir baru lagi? Kan nggak seperti itu. Ya, memang kalau kita berbuat dosa, kita segera minta ampun, bertobat atas dosa yang kita perbuat. Roh Kudus mengingatkan itu. Dan kita cepat-cepat minta ampun. Dan Allah setia untuk mengampuni orang yang memohon ampun, mengakui dosanya, Bapak Ibu. Nah, jadi kudus itu ada dua, position holiness, pengudusan yang dilakukan hanya oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Jadi kekudusan posisi pada saat lahir baru, teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi menerima Tuhan Yesus pada saat kita lahir baru, kita dikuduskan, dan ini hanya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus dari satu pihak, dari Allah saja. Jadi position holiness, kekudusan posisi pada saat lahir baru, dan itu dikerjakan oleh Allah semata-mata melalui Roh Kudusnya. Nah, pada saat itulah roh kita dilahirkan kembali, maka roh yang mati tadi, yang terputus hubungan dengan Allah, yang nggak bisa berkomunikasi dengan Allah karena Allah kudus,
dihidupkan kembali, dilahirkan kembali, sehingga roh kita itu menjadi kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Maka Roh Kudus tidak pernah pergi kemana-mana. Roh kita yang kudus inilah, yang hidup inilah yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, lalu yang kedua, progressive holiness. Pengudusan yang dilakukan Allah melalui Roh Kudusnya, karena tidak ada kesucian di dalam manusia dan sumber kesucian hanya Allah sendiri, manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Sedangkan bagian manusia adalah apa? Diserahkan atau mempersembahkan dirinya kepada Allah. Setelah kita menyerahkan diri dan mempersembahkan diri kita, maka Allah melalui Roh Kudusnya akan menguduskan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, yang progressive holiness ini adalah kekudusan yang bertumbuh. Ya, jadi nanti di hari Minggu di khotbah saya termasuk apa yang bisa progresif. Ini kekudusan progresif, salah satunya kekudusan yang bisa bertumbuh. Tapi position holiness tidak, itu pada saat sekali. Tapi progressive holiness itu bertumbuh. Nah, ini kolaborasi antara Roh Kudus dengan kita. Roh Kudus yang menguduskan kita, kita apa? Menyerahkan diri kita hidup kudus. Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, menjauhi perbuatan-perbuatan fasik dunia, dan sebagainya. Jadi itu kolaborasi. Nah, ini bertumbuh Bapak Ibu, hari demi hari, hari demi hari. Inilah yang dikatakan kejarlah kekudusan. Ya, ini yang kejar kekudusan. Jadi suatu saat apakah kita bisa berbuat dosa? Ya, karena Roh Kudus mengingatkan segera minta ampun dan bertobat dan jangan lakukan lagi. Dan usahakan terus untuk hidup kudus. Inilah yang dikatakan kejarlah kekudusan. Jadi ada bagian kita, ada bagian Allah. Ya. Pekerjaan Roh Kudus menguduskan kita. Yesus adalah pengudus kita, tetapi Ia bekerja melalui Roh Kudus. Ya. Nah, sampai di sini saya pikir sudah clear ya. Sudah clear. Ya, sehingga tidak bingung lagi kalau saya berbuat dosa itu kekudusan yang mana sih? Ya, yang progressive holiness ini Bapak Ibu. Karena position holiness itu hanya pekerjaan Allah semata-mata. Tidak ada bagian kita, tidak ada sumbangsih kita di situ. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan manusia untuk hidup kudus? Ada bagian manusia, ada bagian Allah. Manusia apa? Menjauhkan diri dari dunia dan dosa. Sebelum saya lanjut, saya mau cek sound dulu, Bapak Ibu bisa respon. Karena di sini hujan deras, suara saya masih dengarkah? Jelas Pak, masih. Oke, good. Ya. Karena hujannya deras sekali nih. Ya. Ya, masih jelas. Nah, bagian manusia apa? Pertama, menjauhkan diri dari dunia dan dosa. 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka kamu akan menerima. Ya, maka aku akan menerima kamu. Jadi, lihat ya. Sebab itu keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan menyuruh kita dan kita harus melakukan. Artinya apa? Ini bagian kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup kudus, ya jangan lagi nyemplung kepada orang-orang yang suka berbuat dosa, yang suka mencintai dunia ini. Gitu. Kalau dulu sebelum kita bertobat, kita suka hidup dugem, dunia malam dan sebagainya. Ya setelah bertobat, mengetahui ya ada bagian Allah. Nah, bagian kita itu Tuhan katakan apa? Pisahkanlah dirimu, ya. Pisahkanlah dirimu dari apa? Dari kehidupan dunia ini. Maksudnya bukan kita memisahkan kita hilang dari dunia, peredaran dunia, bukan. Ya, tetapi dari keinginan-keinginan dunia kita memisahkan. Ya, salah satu arti kudus itu kan memisahkan. Ya. Nah,
Itu bagian kita Bapak Ibu. Jadi dalam progressive holiness itu kan kolaborasi antara Roh Kudus dengan kita, ya. Nah, bagian kita apa? Ya, kita jangan lagi lah mendekati kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan sewaktu kita belum bertobat. Ya. Nah, itu jangan lagi kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini penting ya. Karena jangan apa dikatakan, jangan lagi mencoba-coba ya. Oh, saya kan imannya kuat gitu. Saya bisalah ini. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Ya, Daud aja kalau bukan Daud ya, Yusuf. Ya, Yusuf ketika dicobai ya dia lari Bapak Ibu. Ya bukan mendekat. Ya, jangan dekati cobaan-cobaan itu. Ya, berapa banyak bahkan pendeta-pendeta kaliber dunia Bapak Ibu yang jatuh. Jadi kalau kita sudah tahu itu godaan-godaan, ya jangan ya kasarnya ya jangan dekatilah. Ya, jangan didekati. Jauhilah. Karena beresiko. Ya, beresiko. Nah, sampai di sini kita mengerti ya bahwa apa bagian kita manusia ya mempersatukan diri dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu ada kuasanya Bapak itu. Makanya baptis air itu kan dikatakan apa? Kita dipersatukan dengan ya, dibangkitkan bersama kebangkitan Kristus ya. Dan kita menjadi ciptaan baru. Jadi ada kuasa. Jadi Roma 6 ayat 6-8 karena kita tahu bahwa manusia lama kita ya telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kita mati, manusia daging kita ini dimati, kuasanya dimatikan, dan kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Ya. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Jangan sampai begini ya, orang sekarang sudah hidup di zaman kasih karunia. Lalu mentalnya itu hidup di bawah hukum Taurat. Nah itu jangan Bapak Ibu. Kita ini sudah hidup di dalam zaman kasih karunia. Bukan di bawah zaman kasih Taurat lagi, bukan. Oleh karenanya paradigma iman kita itu ya jangan sampai kita hidup ini di bawah hukum Taurat, ya salah. Keselamatan kita, hidup kita, kekudusan hidup kita, semuanya itu di bawah kasih karunia Tuhan. Ya, jangan salah Bapak Ibu. Banyak orang yang dia mengaku hidup dalam dikasih karunia Tuhan, tetapi hidupnya di bawah hukum Taurat. Nah, ini kan kasihan. Ya, apa maksudnya? Ya, maksudnya kasih karunia itu ya karena keselamatan itu karena kasih karunia. Orang yang di bawah hukum Taurat apa? Oh, nggak bisa. Saya juga harus keselamatan saya harus rajin beribadah, ya beramal ibadah dan sebagainya. Itu penting, itu perlu Bapak. Tapi tidak ada sumbangsinya dalam keselamatan kita, enggak ada. Keselamatan hanya karena kasih karunia, titik. Jangan ditambah-tambahi. Kalau ketika kita menambahinya berarti kita hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan perbuatan, Bapak. Ya. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bagian kita Bapak Ibu, mempersatukan diri dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga apa yang bagian manusia?
menyerahkan dan mempersembahkan dirinya kepada Allah. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Lihat Bapak Ibu, ini bagian manusia di dalam pengudusan. Dan ini juga termasuk yang boleh progresif Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Kristen progresif katanya, saya singgung sedikit lah. Yang ini boleh berubah. Apa itu? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budi kita, karakter kita memang harus berubah Bapak Ibu. Yang dikatakan apa? Ulat kepompong kupu-kupu itu harus berubah, dan itu perubahannya progresif. Menjadi lebih baik. Tapi ada hal-hal yang nggak boleh berubah Bapak Ibu. Ya, itu nggak boleh. Tetapi yang namanya akal budi, ya itu harus berubah. Kekudusan itu terus progresif. Karakter bagaimana? Citra diri kita bagaimana? Itu progresif apa enggak? Itu kita akan pelajari nanti dalam khotbah berikutnya. Ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi itu bagian kita. Memuliakan Allah dengan tubuh kita. Menyerahkan dan mempersembahkan diri kita kepada Allah. Nah itu bagian kita. Ada 3. Bagian Allah apa? Bagian Allah menyucikan, memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Jadi yang menyucikan itu Allah. Matius 23 ayat 19. Hai kamu orang-orang buta. Apakah yang lebih penting? Persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Mesbah tentang persembahannya atau mesbah atau Tuhan yang menguduskan. Jadi yang menguduskan itu ya Tuhan, yang menyucikan itu ya Tuhan. 12, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang dipadamkan. Ya. Nah, saya tutup saja camnya ya, Mbak Aling ya. Soalnya sinyalnya Pak. kayaknya nggak bagus, putus-putus ya. Oke, ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, tutup ya. Nah, jadi dikatakan apa? Ya, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi yang membaptis itu dengan Roh Kudus itu ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ya. Dan dengan api, fungsi api salah satunya untuk apa? Untuk membakar, membersihkan. Ya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Ya, bagian Allah itu ya memenuhi kita dengan Roh Kudusnya, lalu Dia yang menyucikan, lalu Dia yang akan membaptis dan memenuhi kita. Nah, ya terakhir Bapak Ibu. Cara seseorang dikuduskan itu bagaimana? Nah, kan? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang menguduskan orang? Tadi kan, oke, ada pihak Allah, ada pihak manusia. Nah, dari pihak manusia ini bagaimana cara supaya hidup kudus? Tadi kan jauhi, persembahkan, bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, caranya gimana? Dikuduskan oleh darah Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi Bapak Ibu, kita dikuduskan oleh apa? Pertama, darah Kristus. Darah Kristus itu kapan menyucikan kita? Pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita dikuduskan Bapak Ibu. Jadi omong kosong, tidak mungkin orang yang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus bisa dikuduskan. Kudus tidak bisa Bapak Ibu. Ya, manusia sudah berbuat dosa kok.
hidup di dalam dosa, dikuasai dosa, ya. Nah, yang kedua dikuduskan oleh firman Allah. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena apa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 17 ayat 7, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan dosa. Jadi firman itu seperti cermin. Dengan firman kita tahu, oh ini dosa, saya berbuat dosa, ini tidak, ini. Nah, firman itu Bapak Ibu, itu menyatakan dosa kita sebagai cermin. Dan darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Tanpa firman kita nggak tahu Bapak Ibu ini dosa apa enggak. Ya. Jadi firman itulah yang bisa menyatakan sebagai cermin kita ini berdosa. Sehingga kita butuh Tuhan, butuh darah Kristus untuk menguduskan kita. Jadi begitu pentingnya kita itu baca firman setiap hari Bapak Ibu. Karena dengan kita membaca firman setiap hari kita mengenal Tuhan, ya kita tahu apa pelanggaran, kita tahu apa itu kebenaran, dan firman yang akan menyatakan mengoreksi hidup kita. Bapak. Jadi kalau kita sudah orang percaya, ya sukailah firman Tuhan. Ya, yang ketiga dikuduskan oleh iman. Kisah 15 ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi iman juga menyucikan, menguduskan kita. Kisah 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi iman itu penting untuk hidup kudus. Pertanyaannya kan iman kepada siapa? Ini dia. Hanya iman kepada Kristus Yesus yang mampu menguduskan kita. Karena darah Kristus Bapak Ibu yang menguduskan kita, cara kita memperoleh itu ya apa? Dengan iman. Iman kepada siapa? Ya iman kepada darah yang tercurah kepada Yesus Kristus. Iman kepada yang lain tidak mungkin menguduskan. Padahal hidup kudus syarat untuk kita bisa datang kepada Allah. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. Ya. Kolose 1 ayat 21-23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Perhatikan di sini. Kamu dulu, kita dulu Bapak Ibu sebelum percaya Tuhan Yesus itu jauh dari Allah. Jadi nggak ada yang bilang orang yang belum diperdamaikan sama Tuhan itu bisa datang kepada Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Bahkan waktu kita dulu masih jauh sama Tuhan, kita itu memusuhi Allah dalam hati dan pikiran kita. Seperti nyata dalam perbuatan yang jahat. Makanya kita ketawa-ketawa dan sebenarnya sedih melihat orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Itu kenapa dikatakan mereka berbuat seperti seolah-olah mereka berbakti kepada Allahnya. Padahal yang mereka lakukan itu sebenarnya sia-sia. Ya, sia-sia karena mereka masih menjadi musuh Bapak Ibu. Mereka membenci dalam pikiran dan hatinya seperti yang nyata dalam perbuatannya, diaplikasikan dalam perbuatan. Nah, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Siapa juru damai Bapak Ibu? Yesus. Dengan tubuh jasmani Kristus yang tersalib itu, darah tercurah. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan siapa? Di hadapan Bapa. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tak tergoncangkan dan tak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ingat, pengharapan Injil itu apa? Injil kabar baik. Apa kabar baik? Keselamatan hanya karena kasih karunia, bukan perbuatan. Sekali lagi saya ingat. Pengajaran progresif apa? Keselamatan bukan karena kasih karunia semata. Tapi karena ada perbuatan, mengasihi orang, begini-begini. Itu artinya apa? Menggeser pengharapan kita Bapak Ibu.
Menggeser pengharapan kita dari Injil. Injil jelas kabar baik. Kabar baik itu apa? Yesus sang anak firman telah menjadi daging dan dia telah mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan, yang keselamatan itu adalah anugerah pemberian semata-mata. Jangan digeser Bapak Ibu. Kabar baik itu apa sih? Kabar baiknya keselamatan itu kasih karunia pemberian Allah. Itu kabar baiknya. Jangan digeser dengan apa? Perbuatan-perbuatan dan lain. Wah, ini bahaya. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Apa? Menjadi pelayan Injil, menjadi pelayan kasih karunia. Ya. Nah, hasil pengudusan apa? Saya cepat saja. Pertama, perubahan pikiran. Apa itu? Pikirannya duniawi kepada pikiran Kristus. Kristus menjadi pusat kehidupannya dan selalu rindu meninggikan Kristus dalam hati dan kehidupan. Ada perubahan pola pikir. Orang yang hidup kudus ada perubahan pola pikir. Kedua, perubahan kesenangan. Kesenangannya tadi kesenangan duniawi menjadi kesenangan pada Kristus dalam sepanjang kehidupannya. Apa itu? Mempermuliakan Kristus. Karena tujuan hidup manusia ada di dunia ini hanya dua. Satu, memuliakan Allah. Dua, memerintah atau mengelola bumi ini. Ya. Tiga, perubahan kehendak. Pikiran, kesenangan, kehendak. Kehendaknya apa? Dari kehendak daging menjadi kehendak Kristus. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi kehendak kita ini adalah kehendak Kristus, Bapak. Keempat, perubahan perkataan. Nah, perkataannya sebelum bertobat apa? Perkataan sia-sia. Setelah bertobat apa? Perkataan yang penuh kasih, tidak hambar. Jadi kalau sebelum bertobat dulu kan kita sering ngomong hal-hal yang nggak penting ya, perkataan yang basa-basi yang nggak penting Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sempat enak, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh hidupnya. Jadi, perubahan perkataan, perubahan pikiran, kesenangan, kehendak, perkataan, dan yang terakhir, memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis. Dengan kekudusan, dengan kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, kita memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kuasa. Perhatikan Bapak Ibu ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, tadi kan saya udah bilang, orang yang sudah lahir baru benar Roh Kudus ada dalam diri dia. Tapi belum tentu dia mampu mengalahkan kuasa dosa. Ya, keinginannya, kasihnya terhadap dosa mungkin sudah hilang. Ya, sudah hilang lah itu. Dia tidak suka lagi. Tetapi belum tentu dia mampu melawan itu kalau dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kuasa di situ dunamos, dinamik. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dia punya kuasa untuk melawan dosa, keinginan dosa, melawan iblis, Bapak Ibu. Penguasa-penguasa, ya. Nah, itu bedanya orang yang dipenuhi Roh Kudus sama orang yang punya Roh Kudus. Iya, benar dia punya Roh Kudus, benar, tapi belum tentu dia dipenuhi Roh Kudus. Orang yang percaya Tuhan Yesus pasti ada Roh Kudus, tapi belum tentu hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam 1 jam ini, Bapak Ibu. Ya, memang agak cepat ya karena ini hujan di sini, takutnya mati lagi lampunya ya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 jam ini. Kami boleh sharingkan tentang satu tema, bagaimana kami harus hidup kudus, hidup suci Tuhan. Terima kasih untuk satu penyingkapan yang luar biasa, yang boleh kami mengerti untuk kami boleh hidup kudus, karena tanpa kekudusan kami tidak bisa datang kepada Allah.
Bahkan tanpa kekudusan, tanpa hidup di dalam kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kami tidak mampu melawan kuasa dosa, bahkan godaan dosa, kuasa iblis. Oleh karenanya, ya Allah, ya Tuhan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kuasa Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Ya, baik, terima kasih Pastor Juniarson. Luar biasa pemaparannya pada malam ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing atau diskusi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Ya. Aling, silakan, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, di hari Rabu 17 April 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan temanya adalah pembenaran. Dan ini sudah masuk part yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi part yang pertama sudah di minggu yang lalu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Kamis 18 April 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu. Dan temanya adalah keuangan, dan ini sudah masuk part yang keempat. Jadi part yang 1, 2, 3 sudah di seminggu dan 2 minggu yang lalu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu. Jadi tidak di-share di channel, di-live-kan di channel-channel yang lain. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama acara-acara yang tidak di-live-kan di channel-channel yang lain, selain hanya di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan dengan begitu Bapak Ibu juga telah membantu, sekaligus telah membantu channel baru kami Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Aling pengumumannya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu. Maka operator kami akan membuka mute-nya. Ya. Sekali lagi, Pastor Juniarson itu sangat luar biasa pemaparannya. Kalau untuk saya sendiri sih ada saya tulis sebagian dan screenshot, ya sebagian sudah mengerti. Di sini juga kan ada ditulis pertama itu kan hidup kudus perintah Tuhan. Ya barusan juga kami pelajarin, dipenuhi Roh Kudus itu kan adalah perintah Allah. Ini hampir sama Pak ini ya. Itu hidup kudus perintah Tuhan, dipenuhi Roh Kudus adalah diperintah Allah gitu. Seperti itu Pak yang menyambung pelajarannya pada malam hari ini. Dan satu lagi Pak yang ini apa namanya? Yang progressive holiness,
progressive holiness ini kan berhubungan dengan apakah yang harus dilakukan manusia. Yang harus dilakukan manusia, bagian manusia adalah menyerahkan dan mempersatukan diri kepada Tuhan, lalu menyambut Roh Kudus ke dalam hati manusia, ke dalam hati kita dengan iman. Bagian Allah menyucikan dan menguduskan serta memenuhi hati kita dengan Roh Kudus. Itu bagian Allah. Itu sama dengan progressive holiness, pengudusan yang dilakukan Allah melalui Roh Kudusnya, atau karena kita tidak ada kesucian di dalam manusia dan sumber kesucian hanya Allah sendiri. Manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Sedangkan bagian manusia adalah diserahkan atau mempersembahkan dirinya kepada Allah. Setelah kita menyerahkan diri dan mempersembahkan diri kepada kita, maka Allah melalui Roh Kudusnya akan menguduskan kita. Itu yang bisa saya tangkap, Pak Juniarson. Mohon dijelaskan tadi itu hidup kudus perintah Tuhan di Ibrani 12 ayat 14 sampai 14, dan yang saya pelajari tadi juga dipenuhi Roh Kudus adalah di perintah Allah, Efesus 5 ayat 18. Sambil menunggu yang pertama yang bertanya pada malam hari ini, sharing bisa saling ada yang rasen. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Siagian ya. Benar Pak, jadi dalam progressive holiness itu kan, kalau tadi position holiness jelas itu hanya dari pihak Tuhan Pak ya, karena kita tidak ikut. Karena itu posisi waktu dilahir barukan, namanya kita dilahirkan kan tidak ada bagian manusia, bagian Tuhan lah. Sama seperti waktu kita dilahirkan ya bagian dokter lah sama ibu kita yang mengeluarkan kita kan begitu. Dan kita ya dilahirkan. Nah, waktu dikatakan progressive holiness itu berarti kekudusan yang hasil dari kolaborasi, Pak. Kolaborasi Roh Kudus dan kita. Jadi peran kita ada di situ kalau progressive holiness. Nah, jadi peran kita apa? Yang tiga tadi, ya. Kita menyerahkan diri kita, lalu kita menjauhi ke perbuatan-perbuatan keinginan dunia, ya. Lalu kita mempersatukan diri dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi ada tiga bagian kita. Nah, dan bagian Tuhan ada dua. Tuhan yang menyucikan dan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Jadi itu kenapa dikatakan itu kolaborasi. Kalau yang progressive holiness, itu kolaborasi. Inilah yang kita hidupi sehari-hari, Pak. Selagi kita masih hidup. Diberi kesempatan untuk hidup. Ya, ya. Beda kecuali kita waktu setelah lahir baru mati, ya itu nggak ada progressive holiness. Seperti orang yang mati di kayu salib di samping Tuhan Yesus, itu nggak ada progressive holiness-nya, Pak. Hanya position holiness-nya saja. Waktu dia terima Tuhan Yesus, ya dia dikuduskan. Makanya dia bisa diselamatkan. Nah, tapi waktu kita percaya dan kita masih diberi umur sama Tuhan, nah inilah progressive holiness bekerja. Nah, bagian kita dan bagian Roh Kudus berkolaborasi. Bagian kita apa? Yang tiga tadi, bagian Tuhan apa? Yang dua tadi. Nah, lalu waktu kita dikuduskan, lalu kita dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa? Benar, dipenuhi Roh Kudus itu diperintah Allah, tetapi yang lebih mengena itu katanya dipimpin. Nah, dipimpin itu diarahkanlah, dikasih tahu, ditopang, supaya kita jalan. Karena kalau diperintahkan rasanya kok seperti robot gitu ya, tapi ya mirip-mirip lah. Tetapi biasanya kalau dalam teologi itu katanya dipimpin Roh Kudus, Pak. Dipimpin Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Nah, jadi ketika kita dipenuhi, syaratnya apa supaya kita dipenuhi? Itu ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Firman Tuhan, ketaatan kepada Allah, kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika taat itulah, ketika kita taat kepada firman, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Nah, jangan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, sama seperti kemarin, Roh Kudus memimpin rasul-rasul, jangan pergi ke Asia ini, pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan masuk ke kota ini, jangan masuk. Tapi Pak, kalau pada saat itu rasul nggak taat, Pak. Enggak lah, aku ke sana. Ya, Roh Kudus silakan, dia nggak paksa. Nah, sama. Makanya dipimpin, dipenuhi Roh Kudus itu ya
kuncinya ketaatan, mau ikut. Ketika kita membangkang, ya Tuhan, Roh Kudus tetap akan ingatkan ini. Tapi kalau kita tetap membangkang, ya silahkan. Nanti sudah mentok baru tersadar kan gitu. Jadi, nah sama Pak. Waktu kita lahir baru, memang kita tidak mengasihi lagi dosa. Kita tidak suka, jijik terhadap dosa. Tapi belum tentu kita berkuasa atas dosa. Buktinya kita tidak berkuasa atas dosa, belum tentu kita berkuasa atas dosa sepanjang hidup kita ya Pak. Kita masih bisa jatuh dalam dosa Pak. Nah, kapan kita jatuh dalam dosa? Ketika kita tidak dituntun dipimpin Roh Kudus, tidak mendengar. Nah, padahal waktu dosa udah mengintip, Roh Kudus kan udah ingatkan itu Pak. Dia udah pasti ingatkan, karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Jangan, ini nggak benar ini. Nah, tapi kan keputusan balik di kita Pak. Ketika kita tidak taat, kita lawan, ya kita berbuat dosa. Nah, jadi pada saat itu apakah dosa berkuasa atas kita? Sebenarnya tidak. Tetapi kita juga tidak berkuasa atas dosa kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi waktu kita dipimpin Roh Kudus, ya kita berkuasa. Karena kuasa itu kan adanya, tadi dikatakan engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas. Artinya ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak pemaparannya. Ini ada yang bertanya, Ibu Aling. Dipersilakan Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pak Siagian. Ya, shalom. Selamat malam Pak Judinsu. Ya, salam Mbak Aling. Yang saya mau tanyakan ini Pak mengenai progressive holiness ya, yang dialami oleh setiap anak Tuhan. Yang saya mau bertanya adalah ketika kita memutuskan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melakukan pekerjaan pelayanan, apakah proses progressive holiness ini berbarengan gitu Pak terjadi pada kita, atau diharuskan hidup kita itu sudah taat dipimpin oleh Roh? Apa bagaimana Pak? Ya, namanya progresif itu bersamaan, berbareng, berjalan terus, Ibu. Karena namanya progresif itu dia akan berkembang terus sampai kapan? Nah, sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua atau saat kita ya dibangkitkan. Nah, jadi sampai sempurnanya ya saat kita diglorifikasi lah, dimuliakan, kan gitu. Sebelum itu ya kita masih terus berproses. Nah, jadi jangan berkata gini, oh saya nanti kalau sudah suci lah baru bisa melayani. Enggak, kapan kita mau sucinya? Suci ukurannya ukuran apa? Satu, position holiness kita sudah suci. Itu sudah syarat dasar kita bisa datang kepada Allah. Ngerti ya? Itu dulu, karena progressive holiness tidak akan terjadi kalau belum position holiness, Bu. Ngerti ya? Position holiness dulu. Kan kita lahir baru dikuduskan, dibenarkan, dikuduskan tadi kan, ditebus. Nah, kata-katanya. Jadi itu pada saat lahir baru, itu pekerjaan Allah, nggak ada pekerjaan kita. Nah, pada saat itulah kita yakin berdiri bahwa kita ini orang yang layak datang kepada Allah. Sehingga kita bisa datang, nggak perlu pakai perantara-perantara. Kita bisa datang dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah perantara kita. Nah, setelah itu, nah kita mau melayani pekerjaan Tuhan kah, mau melayani Tuhan kah, masuk dalam pelayanan, kan ini mulai berjalan nih, kehidupan. Nah, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang progressive holiness. Apa yang di progressive holiness-nya? Nah, ini tadi belum saya sampaikan. Waktu pertama position holiness, apa sih yang dikuduskan? Dilahir baru kan? Rohnya, Bu. Iya, rohnya. Nah, itu sudah kudus. Maka Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, tubuh kita apakah sudah kudus? Ya belum. Berjalan, ya. Iya kan, yang kalau tadinya masih suka marah-marah, nggak langsung dia jadi orang super, enggak Bu. Ya, yang tadinya pendendam langsung tidak benar, enggak juga. Bisa iya, tapi kebanyakan tidak, ya kan? Nah, yang tadinya sakit-sakit karena suka minum-minum mabuk narkoba, apa langsung berubah tidak? Ya enggak juga. Ada yang iya, tapi banyak kan tidak. Nah, tapi karena dia mendengar firman, karena dia tadi dengan iman, dengan darah Kristus,
hidupnya terus hari baca firman, hidup kudus, menjauhi perbuatan-perbuatan lain, persekutuan-persekutuan orang yang jahat dan sebagainya. Kan berubah ini Bu. Apa yang berubah? Karakternya, pikirannya. Tadi kan apa? Berubah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, perkataan, kan itu berubah itu. Iya kan? Berubah lebih baik, dan lebih baik. Tubuhnya gimana? Mulai menjaga kesehatan, menjauhi makanan-makanan, minuman yang tidak baik dan sebagainya. Berubah. Apakah ini sempurna langsung 100%? Tidak. Progresif terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua atau sampai saat ini. Tubuhnya bagaimana? Ya, diberi tubuh kemuliaan. Itulah sempurna. Pikirannya seperti apa? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendaknya. Itulah yang firman Tuhan Roma 6:29 atau Roma 8:29, menjadi seperti Kristus. Apanya? Karakternya, jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya sempurna seperti Kristus. Itu ending kita kan Bu? Ending kita. Itu apanya? Rohnya? Bukan. Roh kita sudah kudus. Itu di-seal, dimateraikan, dijamin. Tapi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita belum. Itu berproses progresif. Kapan? Waktu kita nanti sampai menjadi seperti Kristus, endingnya pada kedatangan Yesus. Tubuh kita bagaimana? Tubuh kita tidak dapat bagian, diberi tubuh kemuliaan. Maka pada akhirnya nanti roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna di hadapan Tuhan. Jadi waktu masuk dalam pelayanan Tuhan, ya pastikan kita sudah lahir baru. Ini syarat mutlak. Nah, apakah kita sudah hidup sempurna? Ya enggak, proses. Tapi waktu kita berbuat dosa, kita sadar, ya kita minta ampun, segera bertobat. Terus hidup kudus lah, berusaha kejar kekudusan. Nah, gitu Mbak Alim. Ya, baik. Terima kasih Pak Juginsu untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, sama Mbak Alim. Terima kasih Bu Aling sudah ikut berpartisipasi. Ini Pak, memang di pengudusan itu kan, kalau di sini kan ditulis apa yang dilakukan manusia dan apa yang dilakukan Allah. Nah ini kan menjauhkan diri dari dunia dan dosa. Nah, menjauhkan diri. Padahal kan manusia itu sudah berdosa di 2 Korintus 6 ayat 17 itu. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini sangat luar biasa untuk menurut saya. Mungkin kita atau saya dulu mungkin tidak keluar dari antara orang-orang yang tidak kudus gitu kan, tetap tinggal di sana. Tetapi setelah pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini sangat luar biasa, di menjauhkan diri dari dunia dan dosa di 2 Korintus 6 ayat 17 itu. Terus di keduanya lagi mempersatukan diri dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang 2 Korintus 6 ayat 17 ini Pak, kadang-kadang kita seperti saya bilang tadi kan tidak keluar dari zona yang nyaman itu, tidak keluar dari pergaulan dengan orang-orang yang tidak kudus. Dan disuruh kita di sini pisahkanlah dirimu dari mereka. Itu kata firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Sebetulnya kalau kita sudah lakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan itu, saya rasa bisa kita Pak jadi orang kudus, begitu Pak kira-kira. Ya, teman saya tambahin dikit Pak Jangan. Jadi gini, lebih tepatnya itu jauhilah dunia ini, dosa itu bukan berarti kita nggak mau bergaul sama mereka Pak, bukan ya. Karena kalau kita ada kan sebagai terang dunia, garam dunia, ya, untuk menerangi mereka gitu. Jadi kalau kita nggak mau bergaul dengan mereka, siapa yang mau menyelamatkan mereka kan begitu. Nah, walaupun tidak pas ya Pak, firman Tuhan yang berkata begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ini konteksnya sebenarnya bukan bergaul dengan orang-orang buruk, bukan. Tapi itu konteksnya sebenarnya penyembahan berhala di Korintus kan, Paulus kan. Maksudnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan itu
kita boleh bergaul sama mereka karena mereka ini butuh orang-orang yang butuh diselamatkan. Tetapi hati kita, Pak, hidup kita jangan sama hidup mereka gitu, Pak. Ngerti maksudnya ya? Kalau Ya, ya. orang-orang yang hidup situ kan gini, Pak. Orang yang suka mabuk, orang suka berjudi. Hidupnya kan sudah sama mereka, Pak. Ya kan? Hidupnya benar-benar dicurahkan untuk mereka. Nah, kita tidak boleh begitu. Pergaulan kita ya boleh sama mereka, tetapi hidup kita jangan sama mereka. Maksudnya hidup kita ini jangan dipengaruhi sama mereka, tetapi mereka. Karena kita terang dan garam gitu. Nah, jangan sampai kita yang digarami sama mereka. Ah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau orang yang belum menerima firman Tuhan, malah dia yang dipengaruhi oleh kehidupan mereka itu, lingkungan itu. Nah, tetapi kalau kita yang belum kuat, yang baru-baru lahir baru gitu ya, memang diusahakan dilokalisir dulu. Jangan kalau dia sudah kita ambil, jangan imannya sudah bertumbuh. Nah, nanti kita bicara lagi, iman boleh nggak progresif? Nah, gitu ya. Nah, ketika imannya ya memang lebih baik lagi kalau dia bisa menjangkau komunitas hidup. Tapi dia harus kuat supaya jangan dia yang dipengaruhi, tapi dialah yang mempengaruhi. Nah, kenapa? Karena ya kita nggak boleh juga kan menghindar dari orang-orang seperti itu. Tapi jangan sampai hidup kita dipengaruhi lagi sama orang-orang seperti itu. Tapi berubahlah kita yang mempengaruhi mereka. Gitu Pak Siagian. Jadi memang kita harus menjauhi, jangan lagi hidup memberi diri kita dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang pernah kita membuat kita jatuh. Gitu Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ini sangat luar biasa untuk pemaparannya dan saya sangat diberkati pada malam hari ini. Di sini juga ada, di akhirnya tadi itu kan ada hasil pengudusan. Jadi hasil pengudusan itu Ya. Perubahan pikiran, perubahan kesenangan, perubahan kehendak. Itu ada di Lukas 22 ayat 42. Perubahan perkataan. Ya memang kadang-kadang kita suka perkataan kita tidak benar, memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis. Jadi untuk mengatasi itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kuasa, di Kisah 1 ayat 8. Jadi ditambah sedikit lagi Pak, hasil yang terakhir tadi itu hasil pengudusan itu biar lebih jelas untuk kita yang belajar firman pada malam hari ini, yang mendengarkan di Zoom, di YouTube, biar lebih jelas sekali lagi Pak, karena tadi itu memang agak cepat sedikit gitu, tapi bisa kita tangkap gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik Pak Siagian. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang terakhir itu memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita akan memiliki kuasa, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, artinya apa? Sekali lagi, Tuhan Yesus waktu dia mau naik ke surga, dia katakan yang lain, yaitu roh penolong, roh kebenaran, akan membantu, menghibur, mengingatkan kita. Nah, jadi memang Roh Kudus inilah yang hari ini memang berperan untuk kita umat Tuhan ini. Nah, memang setiap orang yang sudah lahir baru punya Roh Kudus, tetapi belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Nah, kan tadi sudah berbeda ya, punya Roh Kudus tapi belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu ada bagi dalam diri kita selalu, kecuali kita menolak dia, murtad gitu loh. Nah, tetapi belum tentu kita dipenuhi sepanjang detik kehidupan kita, belum tentu. Nah, untuk kita tetap dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sepanjang hidup kita, syaratnya tadi taat, mengasihi Tuhan, mengikuti perintahnya, tuntunannya.
Nah, ketika kita taat, maka Roh Kudus akan memenuhi kita, memimpin kita. Nah, kalau Roh Kudus yang memenuhi, memimpin kita, maka kita punya kuasa, Pak. Nah, makanya seorang penginjil biasanya ketika dia menginjil, ya dia sangat mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kuasa apa? Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kekuatan kita fisik, Pak. Fisik cuma terbatas. Penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, penghulu-penghulu, dunia ini, angkasa ini, ya itu non-fisik. Mana bisa kita lawan? Nah, itu kan roh yang bisa melawannya apa? Ya roh yang ada dalam diri kita yang lebih besar. Apa itu? Ya Roh Kudus. Makanya ketika penginjil-penginjil itu menginjil, Pak, nah itu sangat butuh yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Nah, maka di Markus itu nyata, ketika orang pergi menginjil, maka kuasa itu akan nyata dalam dirinya. Ya, minum racun maut, mengusir setan, dipagut ular dan sebagainya, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada kuasa yang menyertai. Nah, itu kalau apa? Kalau dipenuhi Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan fisik, wah saya mau menginjil kayak itu terbatas, Pak. Makanya jangan heran banyak yang ya mati dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan begini, gimana caranya dipenuhi Roh Kudus? Toh kan kita sudah punya terima Roh Kudus waktu lahir baru. Nah, itulah katanya tadi di awal itu apa? Dibaptis Roh Kudus dan api. Nah, kita harus dibaptis Roh Kudus, Pak. Mintalah sama Tuhan, Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Tadi kan dengan api disucikan. Memang syaratnya harus hidup suci, disucikan. Tapi memang harus ada kerinduan, kehausan, Pak. Untuk dibaptis apa? Dipenuhi, Pak. Penuhi aku, ya Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Nah, sehingga itu nyata, Pak. Nah, nanti kita akan punya passion, keberanian ilahi tentunya ya. Nah, untuk menghidupi atau menghadapi kehidupan, realita kehidupan di dunia ini gitu, bersama Roh Kudus. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang yang hidup sudah dikuduskan, hidup kudus gitu loh. Ya, tadi kan dampak dari hidup kudus itu kan yang beberapa perubahan perkataan, perasaan, kehendak, dan yang terakhir itu diberi kuasa untuk melawan dosa dan iblis. Ketika apa? Ketika dipenuhi Roh Kudus. Nah, jadi penting, Pak, dipenuhi Roh Kudus ini penting. Nah, kenapa orang suka jatuh bangun dalam dosa? Ya, karena dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Itu saja intinya. Tidak dipenuhi Roh Kudus berarti apa? Tingkah lakunya, tindak tanduknya tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kalau dituntun Roh Kudus pasti dia berbuat dosa. Nah, gitu, Pak. Tapi ketika dia menyampingkan Roh Kudus, tidak mendengar suara Roh Kudus, suara hatinya melalui Roh Kudus, ya, dia lakukan sendiri kehendak dia berdosa lah. Maka kuasa mengalahkan dosa, kuasa mengalahkan iblis tidak terjadi. Karena kita nggak bisa, Pak, secara fisik, secara kita ini nggak bisa mengalahkan kuasa dosa iblis. Iblis nggak takut sama kita, Pak. Dia takut sama apa? Nama Tuhan Yesus. Dia takut sama apa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau kita nggak ikut sertakan Roh Kudus, dia nggak takut. Emang siapa kita? Kita hanya kekuatan fisik, kan? Dia roh, dia tak terlihat. Nah, gitu Pak Syagian. Ya. Ya, terima kasih Pastor Juniorson karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan saya rasa juga sudah cukup jelas dari awal sampai selesai. Jadi dari semua rangkuman yang kita mulai tadi, judulnya manusia wajib hidup suci yang sudah dipaparkan Pastor Juniorson. Ya, mohon diberikan closing statement untuk mengakhiri pembelajaran firman pada malam hari ini dan ditutup dengan doa berkat. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Syagian, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tadi sudah belajar dengan tema kita harus hidup kudus. Orang percaya harus hidup kudus, hidup suci ya. Jadi ada beberapa hal tadi ya kita sudah mengerti. Tapi kata kuncinya saya mau kasih tahu, pertama, tanpa kekudusan kita tidak bisa datang kepada Allah.
Kedua, kekudusan itu sendiri hanya bisa terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena darah Kristus yang bisa menguduskan kita, dan kita itu terima dengan iman. Dan yang kedua, kekudusan itu adalah satu kasih karunia dari Allah, ada namanya position holiness, kekudusan saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Dan tapi ingat, ada yang kedua, progressive holiness, yaitu kekudusan kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Bagian kita tadi ada 3, bagian Tuhan ada 2. Ya. Nah, terakhir, dengan kekudusan itu buahnya apa? Ya, ada perubahan dalam diri kita. Ya, perubahannya apa? Pikiran kita diubah, kesenangan kita diubah, kehendak kita, kemauan kita diubah, perkataan kita diubah. Ya, bahkan kita berkuasa melawan kuasa dosa dan iblis. Nah, pada endingnya produk dari pengudusan sanctification ini ya akhirnya glorifikasi, dimuliakan. Hanya orang kuduslah yang bisa dimuliakan. Karena tanpa hidup kudus kita nggak mungkin dimuliakan. Padahal kita hidup bersama Tuhan nanti harus hidup di dalam kemuliaan Dia. Ya. Nah, jadi kalau kita mengerti urut-urutannya, dibenarkan, dikuduskan, diglorifikasi, dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Dan iman kita itu akan ajak gitu ya, berdiri kokoh. Karena ada dasar-dasarnya. Jadi kita ngomong itu bukan karena perasaan menurut aku. Apalagi seperti itu, karena aku nggak terima kalau Tuhan aku itu nggak adil gitu loh. Masa orang baik, orang yang begini-begini nggak bisa masuk surga, aku nggak terima. Itu menurut perasaan. Kita beriman kepada Tuhan Yesus ini bukan menurut perasaan Bapak Ibu. Perasaan pikiran kita ini udah kotor, udah berdosa. Kalau nggak ditebus, disucikan, ini nggak bisa mengerti Tuhan, nggak bisa. Ya makanya kita percaya kepada Tuhan itu harus dengan iman. Nah, iman itu kapan timbul? Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya harus tahu firman. Kalau nggak tahu firman nggak bisa, iman itu nggak bisa. Iman kepada siapa kalau nggak ada firman? Jadi harus mengerti firman. Nah, jadi dari sini kita sadar, yuk cintai firman Tuhan, ya supaya kita punya iman yang benar kokoh. Kenapa kita harus hidup kudus? Ya karena itu perintah. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Itu saja Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti slide-nya saya kirim ke Ibu Eni, nanti bisa diminta, nah bisa dibaca-baca lagi ya. Semoga ya sedikit banyak adalah kita menambah wawasan kita. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur untuk 1 jam lebih kami boleh sharing dan belajar. Terima kasih untuk penyingkapan tentang kebenaran firman-Mu. Sempurnakan ya Tuhan apa yang kami pelajari, tambahkan pengertian kepada kami, sehingga hidup kami lebih lagi mengenal Engkau. Bapak, kami hamba-Mu berdoa untuk setiap kami, saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di room Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan, haus akan kebenaran firman-Mu, untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk ginosko akan Engkau. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pergumulan, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, buat berhasil ya Allah, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi anak keturunan, berkati agar memiliki talenta, pengetahuan, bahkan 10 kali lebih pintar dari orang berilmu lainnya. Saudara-saudara kami yang belum bisa pada hari ini ikut di Zoom, berkati juga kehidupan mereka, apapun keberadaan mereka Tuhan, Engkaulah yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Jika ada yang sakit, kami berdoa, Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Jika ada yang kekurangan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bagi yang berbeban lesu Tuhan, Engkau Allah El Shaddai yang Maha Kuasa yang sanggup memberikan kekuatan. Yang putus harapan Tuhan, Engkau memberikan pengharapan karena Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menonton di YouTube, bahkan yang akan menonton nantinya.
konten ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati juga pergumulan mereka. Kami rindu Tuhan, pelayanan kami melalui media online ini Tuhan juga boleh menjangkau mereka. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dibukakan, disingkapkan akan kebenaran firman-Mu, dan mereka juga pada waktu Kairos-Mu Tuhan, boleh mengaku Engkau sebagai Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Pakai kami untuk punya kesempatan memberitakan firman kabar baik, Injil itu kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami memohon kiranya Engkau yang tetap memberkati kehidupan kami. Kalau kami nanti sebentar berpisah, Engkau juga yang menyertai kami. Dan kami rindu di hari-hari ke depan kami boleh bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Pastor Juniarson. Pengajarannya, pembelajaran firman pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita pada malam ini. Sampai jumpa di hari-hari yang akan datang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.